Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Ithafu Ahlul Islam bi khususiyatis siyam, ta'lif Al-Imam Al-Allamah Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki, yang lahir pada tahun 909 Hijriah dan wafat pada tahun 995 Hijriah. Seorang ulama besar yang terkenal alim dalam ilmu fikih, juga di dalam ilmu hadis. Seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, yang merupakan guru daripada penulis kitab Fathul Mu'in, Imam Zainuddin Al-Malibari. Guru beliau namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, punya kitab Ithafu Ahlul Islam, yang ini khusus mengenai puasa. Pada kesempatan ini kita akan membaca di dalam pasal tentang i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fil i'tikafi, pasal di dalam pembahasan mengenai i'tikaf. Akhrajal Baihaqi an Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Imam Al-Baihaqi mengeluarkan sebuah hadis yang berasal daripada Imam Al-Husain bin Ali, salah seorang putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu namanya adalah Sayyidina Husain. Hadis ini bersumber daripada beliau, man i'takafa ashron fi Ramadan, barang siapa yang i'tikaf selama 10 hari di dalam bulan Ramadan, kana kahijjataini wa umrataini, maka sungguh ia telah mendapatkan kebaikan pahala sebagaimana orang yang berangkat haji 2 kali, atau mendapatkan pahala 2 kali haji dan 2 kali umroh. Ini salah satu keutamaan daripada beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, man i'takafa imanan wa ihtisaban, barang siapa yang beriktikaf dengan penuh keimanan dan ihtisaban. Ihtisab itu artinya mengharapkan balasan dari Allah. I'tikafnya itu yang ia harapkan balasan dari Allah, bukan yang lain, bukan pujian dari manusia, bukan pula pelariannya daripada masalah rumah tangganya yang ada di rumah lalu kemudian lari ke masjid, ya. Seperti itu tujuannya bukan, tapi betul-betul i'tikafnya ini mengharapkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini beberapa keterangan mengenai keutamaan daripada i'tikaf. Sehingga i'tikaf ini merupakan perkara yang disyariatkan, yang hukumnya adalah sunnah, terutama pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Karena Nabi kita SAW pernah beriktikaf selama 30 hari penuh. Jadi di awal 10 hari pertama di awal bulan Ramadan beliau iktikaf. Kemudian dilanjutkan dengan 10 hari yang kedua, iktikaf lagi. 10 hari yang terakhir beliau juga beriktikaf. Ketika beliau menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa beliau beriktikaf itu untuk mencari suatu malam, untuk mengetahui dan beribadah pada satu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Dan beliau memberikan keterangan, aku beriktikaf pada 10 hari yang pertama, aku tidak menjumpai Lailatul Qadar itu. Kemudian aku lanjutkan lagi iktikaf pada 10 hari yang kedua, aku tidak menjumpai juga malam Lailatul Qadar pada 10 malam yang kedua. Lalu aku beriktikaf pada 10 hari yang terakhir, maka aku menemukan Lailatul Qadar itu. Maka Nabi memerintahkan, itamisuha, maka carilah oleh kalian ia malam Lailatul Qadar fi asril awakhir, pada 10 malam yang terakhir, iltamisu isuha fil witri. Jadi, dan carilah ia pada malam-malam yang ganjil. Maka
sudah ada keterangan dari Nabi bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadinya pada 10 hari yang terakhir. Adapun tepatnya kapan, tidak ada yang bisa memastikan Lailatul Qadar itu. Apakah malam 21, malam 22, 23, 24, 25, tidak. Akan tetapi Nabi menekankan pada malam-malam ganjil. Jadi malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, meskipun pada malam-malam tersebut, malam-malam ganjil yang ditekankan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan para ulama tetap ada yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu pernah ya terjadi pada malam yang genap, bukan malam yang ganjil. Kesimpulannya, di 10 malam yang terakhir itu kita hidupkan malam dengan cara beriktikaf di masjid. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya beliau ketika beriktikaf itu pada 10 hari yang terakhir, 10 malam yang terakhir itu beliau menyaksikan malam Lailatul Qadar. Akan tetapi kata Nabi, aku dibuat lupa oleh Allah perihal itu malam apa. Jadi dalam banyak riwayat Nabi mengatakan demikian, aku lupa. Dalam riwayat yang lain, aku dibuat lupa oleh Allah mengenai waktunya itu, aku ketemu dengan Lailatul Qadar itu malam apa, pada malam yang keberapa. Nah, itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Agar umatnya ini tidak hanya beribadah pada malam itu saja, tapi dalam setiap malam di 10 hari yang terakhir itu ibadah mereka lebih kencang lagi. Sehingga kalau dalam setiap malamnya mereka ini beribadah pada malam 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, mereka terus menerus beribadah, maka mesti satu malam di antara 10 malam itu adalah Lailatul Qadar. Andai ada orang sholat pada malam itu, maka ia laksana sholat selama 1000 bulan. Andai ada orang bersedekah pada malam itu, maka sungguh ia telah bersedekah sama dengan ia bersedekah selama berapa? 1000 bulan. Andai ia membaca Al-Quran pada malam itu, maka sama orang tersebut laksana ia telah membaca Quran selama 1000 bulan. Karena keutamaan inilah, maka para ulama terdahulu tidak mau terlalu banyak tidur pada malam 10 hari yang terakhir itu. Pokoknya yang penting kita ada ibadah malam itu, jangan sampai terlewatkan daripada sholat. Tidak hanya sholat tarawih, karena para ulama menjelaskan Lailatul Qadar itu lewat waktu tengah malam. Jadi sholat tarawih ini belum masuk dalam Lailatul Qadar. Andai pun malam itu adalah malam Lailatul Qadar, tapi sholat tarawih itu belum masuk. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu menurut ulama yang masyhur bahwa turunnya itu mulai daripada pertengahan malam. Meskipun ada juga yang berpendapat mulai dari maghrib itu sudah bisa turun. Ya, yang mana saja daripada pendapat itu yang benar, insya Allah benar semuanya. Yang penting kita beribadah pada malam-malam 10 malam yang terakhir. Dalam tafsir As-Sawi, Imam Ahmad As-Sawi menuliskan dalam tafsir As-Sawi Hasyiah ala Tafsir Jalalain, beliau mengatakan bahwasanya 1000 bulan yang disebutkan di dalam surat Al-Qadar itu setara dengan 83 tahun ditambah 4 bulan. Jadi hampir 84 tahun. Ya, kita bisa membayangkan kalau umur 84 tahun sholat terus nggak ada ngapa-ngapain. Jadi kalau ada orang itu sholat di malam Lailatul Qadar sama dengan kalau dia berumur 84 tahun, dia sholat terus, tidak ada kerjaan lain kecuali sholat itu. Ya, itu malam Lailatul Qadar yang ia jumpai sekali dalam setahun. Bagaimana kalau umurnya itu 60 tahun, terus setiap tahun beribadah di bulan Ramadan? Berapa kali itu? Berapa kali Lailatul Qadar yang dia jumpai? Kalau 5 kali Lailatul Qadar berarti 5 ke 80 tahun. Makanya sebenarnya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar ini sebab turunnya ada. Jadi suatu ketika para sahabatnya diceritakan oleh Nabi tentang kisah seorang Bani Israel. Ada seorang soleh di zaman Bani Israel yang selama 1000 bulan pekerjaannya membawa pedang berperang di jalan Allah setiap hari. Dan malam harinya bukan tidur, tapi malam harinya sholat sampai pagi.
Jadi ada orang soleh di zaman Bani Israel, kalau siang pergi jihad di jalan Allah, jihad itu kan amalan yang paling mulia di siang hari, menegakkan agama Allah. Kemudian di malam harinya tidak tidur, sholatnya sampai pagi selama 1000 bulan. Maka takjublah para sahabat. Rasulullah pun takjub. Kenapa? Wajar orang-orang terdahulu ini masuk surga. Mereka umurnya panjang, badannya kuat-kuat, sehingga mereka ibadahnya banyak. Wajar masuk surga. Dengan ketakjuban Rasulullah dan para sahabatnya itu, Allah menurunkan ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Ketahuilah Muhammad, sesungguhnya satu malam saja yang dinamakan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan yang mana? Amalu hazalikar rajul. 1000 bulannya orang yang kerjaannya berperang di siang hari, malam harinya sholat sampai pagi, kalah itu dengan satu malam saja dengan Lailatul Qadar yang diberikan kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Lailatul Qadar itu tidak hanya sekali, tapi setiap tahun. Jadi kalau ada orang beribadah terus dalam bulan Ramadan setiap tahun, sudah hitung saja berapa kali dia berjumpa dengan Lailatul Qadar. Maka umur-umur orang terdahulu yang umurnya sampai ratusan tahun bahkan ribuan tahun, umur-umur orang-orang terdahulu itu masih kalah juga kalau dijumlahkan dengan kebaikan yang didapatkan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunnya surat Al-Qadar ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, ini merupakan bentuk kemuliaan daripada umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana iktikaf ini? Ada yang bertanya, di zaman sedang pandemi, apakah sah orang itu beriktikaf di rumah? Jumhurul ulama daripada mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian mazhab daripada Imam Malik, itu menyatakan tidak sah orang itu beriktikaf kecuali di masjid. Jadi memang syarat sahnya iktikaf itu dia harus berdiam diri di masjid. Karena dari sisi pengertiannya saja iktikaf itu artinya al-muqsu fil masjid, diam diri di dalam masjid. Nah, dalam mazhab Syafi'i diam sejenak saja sudah masuk iktikaf, sudah sah iktikaf. Masuk sebentar di dalam masjid, niat iktikaf. Sebatas orang tumak ninah, satu tumak ninah sudah dihitung sebagai orang yang beriktikaf. Tapi dalam mazhab Imam Malik, yang kuat dalam pendapat Imam Malik, yang terkuat di dalam pendapatnya mazhab Maliki, bahwa iktikaf itu sah kalau dilaksanakan sesuai hadis Nabi. Nabi menyatakan iktikaf itu adalah 10 hari, berarti sahnya iktikaf itu harus 10 hari. Jadi dari hari yang ke-21 sampai lebaran Idul Fitri, orang tidak boleh keluar dari masjid itu beriktikaf. Itu baru sah iktikafnya di dalam mazhab Maliki. Artinya hadirin sekalian, bahwasanya sah dan tidaknya iktikaf ini merupakan sesuatu yang para ulama berbeda pendapat. Nah, bagaimana dengan iktikaf di rumah? Kalau jumhur ulama menyatakan tidak sah, tapi ada satu pendapat di dalam mazhab Hanafi menyatakan sah, terutama bagi perempuan. Jadi bagi perempuan yang punya mihrab sendiri di dalam rumah itu, dia punya masjidul bait namanya, masjidul baiti, masjid yang ada di rumah. Masjid yang ada di rumah itu tempat khusus yang dikhususkan hanya untuk sholat saja, untuk beribadah, atau orang sengaja membuat tempat di situ hanya beribadah saja, maka seorang perempuan sah iktikaf di tempat itu. Nah, sah beriktikaf di tempat itu. Sekarang bagaimana kalau laki-laki? Masjid sudah disegel karena status pandemi. Masjid sudah tidak lagi bisa digunakan di suatu tempat tertentu. Maka bagaimana laki-laki yang ingin menghidupkan malam? Sebagian ulama masih tetap ada yang menyatakan sah, ya, masih tetap menyatakan sah orang itu beriktikaf di masjid yang ada di rumahnya, karena tujuan utama sebenarnya daripada iktikaf itu adalah berjaga-jaga agar tidak tidur, untuk menghidupkan malam. Jadi tidak perlu lagi diributkan sah dan tidaknya iktikaf di rumah. Asal orang tersebut punya keinginan untuk menghidupkan malam, maka bolehlah ia menempati tempat khusus di rumahnya, kemudian dia hidupkan malam-malam itu untuk melaksanakan ibadah sebagaimana ketika ia melaksanakan ibadah di masjid. Insya Allah semakin banyak ibadah yang dilaksanakan di rumah itu akan menjadikan orang tersebut sebagai orang soleh yang punya niat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan dengan kehendak dan izin Allah, insya Allah akan mendapatkan malam
Lailatul Qadar itu, sehingga termasuklah orang yang telah beruntung beribadah pada malam yang mulia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.